Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf ya saya belum bisa masuk kelas ternyata karena pagi ini masih sedikit flu dan demam dan batuk. Saya khawatir nanti malah menular. Jadi pagi ini tetap kita akan kelas meskipun daring ya. Saya harapkan tetap bisa maksimal sehingga materi-materi yang kemudian kita diskusikan bisa kita diskusikan dengan baik. Seperti biasa nanti kelompok yang presentasi silahkan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ditanggapi berupa pertanyaan maupun tanggapan. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan jika masih ada waktu nanti. Baik, silakan langsung saja untuk memaksimalkan waktu kelompok 4 ya. Iya Pak, kelompok 4 Pak. Jadi Habib sama Iqmal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Iqmal Ferry Hilmiawan dan teman saya Anggi Kurnia Marta. Saya Habib Al-Aziz Solihin akan menjelaskan tentang membaca kritis untuk menulis karya ilmiah. Oke. Membaca kritis untuk menulis karya ilmiah ada 4, yaitu teknik mengenali identitas, referensi, dan memilih bahan tulisan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, membaca kritis untuk menulis karya ilmiah. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Dalam membaca suatu karya ilmiah, perlu diperhatikan beberapa hal seperti tesis atau pernyataan masalah yang ada dalam karya ilmiah. Konsep-konsep penting yang ada di dalamnya, kutipan-kutipan atau referensi yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang pertama ada teknik mengenali identitas, referensi, dan memilih bahan tulisan. Referensi adalah cara standar untuk mengakui sumber informasi dan ide-ide yang telah digunakan dalam karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti. Di dalam karya ilmiah, penulisan referensi harus dilakukan dengan baik karena pembaca harus dapat mengecek sumber aslinya mengenai ide atau informasi yang digunakan di dalam karya ilmiah tersebut. Penulis harus menulis daftar referensi yang ada di domain publik yang dapat dibaca oleh pembaca, baik dalam letter, paper, proceeding, jurnal, skripsi, maupun tesis. Berikut adalah cara mengenali identitas referensi dan memilih bahan tulisan. Yang pertama, mengevaluasi sumber secara kritis untuk memastikan kelebihannya. Yang kedua, memeriksa reputasi penulis atau penerbit. Yang ketiga, memastikan relevansi dengan topik dan tujuan penulisan. Yang terakhir ada memahami ruang lingkup dan metodologi penelitian yang digunakan. Oke, yang kedua adalah teknik pengolahan informasi. Teknik pengolahan informasi merupakan langkah penting dalam membaca kritis untuk menulis karya ilmiah. Hal ini meliputi kemampuan untuk menyaring informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, menganalisa dan mengintegrasikannya ke dalam tulisan karya ilmiah dengan cara yang relevan dan berbobot. Dan berikut adalah cara pengolahan informasi. Pertama, menganalisis informasi yang dikumpulkan dengan cermat. Kedua, mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antar ide. Ketiga, mengorganisasi informasi secara logis untuk membangun argumen. Keempat, memilih informasi yang paling relevan dan mendukung tujuan penulisan. Lalu teknik pengolahan informasi teknik dibagi menjadi 4, yaitu A, teknik parafrase.
penguraian kembali informasi tertentu secara lebih spesifik tanpa mengubah makna atau substansi informasi. B. Teknik pembandingan. Untuk menjabarkan dan membandingkan beberapa pendapat, teori mengenai suatu hal yang dibahas dalam beberapa sumber rujukan. C. Teknik perangkuman. Pas membaca secara mendalam untuk mendapat intisari informasi yang akan dikutip sebagai penunjang atau penguat pendapat untuk kemudian ditulis dalam karya ilmiah. Lalu yang D, teknik penguatan, mencantumkan informasi berupa kutipan yang membuktikan keabsahan dan kebenaran temuan peneliti yang hendak dipublikasi melalui karya ilmiah. Selanjutnya adalah teknik menulis kutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, teknik menulis kutipan memegang peran penting. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengutip sumber referensi dengan benar, menggunakan gaya penulisan yang sesuai, dan menyajikan kutipan dengan konteks yang tepat untuk mendukung argumen yang disampaikan, dengan cara sebagai berikut. 1. Merujuk langsung pada sumber asli dan akurasi yang tepat. 2. Menggunakan kutipan untuk mendukung argumen atau pendapat. 3. Menyesuaikan gaya penulisan kutipan dan gaya penulisan karya ilmiah. 4. Menjelaskan relevansi setiap kutipan dengan konteks tulisan. Selanjutnya, ada teknik menulis kutipan. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Yang kedua, ada kutipan langsung. Menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Dan selanjutnya ada teknik menulis daftar rujukan. Teknik menulis daftar rujukan meliputi kemampuan untuk menyusun daftar referensi dengan format yang sesuai, mencakup sumber yang digunakan dalam penulisan, dan memastikan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan cara sebagai berikut. 1. Mencatat sumber secara lengkap sesuai pedoman penulisan yang dipilih, misalnya apa, MLA, dan lain-lain. Kedua, menyusun daftar rujukan secara alfabetis. Ketiga, memeriksa dan memastikan setiap rujukan diakses dapat diverifikasi. Dan yang keempat, menghindari kesalahan dalam penulisan detail rujukan. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami, dan kami buka sesi tanya jawab. Mana kelompok 4? Halo? Iya, Pak. Banyak ini yang perlu didiskusikan, di materinya mungkin kurang begitu lengkap ya. Kaitan dengan referensi, kutipan, rujukan, kemudian banyak ini yang bisa kita diskusikan ya. Oke, silakan pada Kak Hasan Yusuf, apakah ada yang mau ditanyakan? Permisi, mau bertanya soal di bagian slide yang rujukan tadi tentang format penulisan rujukan yang teknik MLA dan teknik KPA. Itu dari kelompok kalian ada satu contoh nggak? Sama kalau di ranah universitas kayak kita ini cocoknya itu menggunakan teknik apa? Terima kasih. Silakan Saudara Lukas kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Lukas dari kelompok berapa? Kelompok 3. Izin bertanya mengenai pada slide kutipan ya. Itu kan
tertulis di sana menulis kutipan itu memegang peranan penting. Kira-kira itu mengapa ya kutipan itu penting? Terus kira-kira manfaatnya itu untuk apa? Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Saudara Vanu. Apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mario Stefano Keleden dari kelompok 8. Pertanyaan kami mengenai pembahasan pada teknik perangkuman. Dari kami kelompok ingin bertanya bahwa apakah dalam penyajian teknik perangkuman ini bisa menerapkan teknik menulis kutipan, yakni kutipan tidak langsung maupun kutipan langsung. Maksudnya, dari pemikiran kami, kalau kita ingin menulis kutipan tidak langsung ataupun kutipan langsung itu cenderungnya lebih ke mengutip apa makna yang mengutip secara langsung kalimat atau apa yang disampaikan oleh penulis. Teman-teman paham maksud saya? Kalau misalkan perangkuman ini kan mungkin bisa merangkum, contohnya kayak satu paragraf menjadi satu kalimat. Jadi intinya pertanyaan kami itu kepada teman-teman kelompok, apakah dalam penyajian teknik perangkuman ini bisa menerapkan teknik menulis kutipan tidak langsung maupun kutipan langsung? Terima kasih. Oke, silakan Saudara Sialomita untuk pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sialomita Herawati dari kelompok 2, izin bertanya. Di teknik pengolahan informasi itu kan ada 4 teknik. Dalam menulis karya ilmiah, apakah kita menggunakan semua teknik itu atau hanya menggunakan satu bahkan beberapa saja? Dan cara kita menentukan teknik yang untuk dipakai dalam menulis karya ilmiah itu kayak gimana ya? Ada ada caranya atau kita menggunakannya sesuai yang kita mau saja? Terima kasih. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Mas Lukas yang mengapa kutipan itu penting dan manfaatnya. Jadi kita kan menulis karya itu kan pasti ada, kita mengambil tulisan atau karya orang lain. Nah, itu kenapa kutipan itu dicantumkan? Ya gunanya untuk supaya menghindari plagiasi, dan karena memang plagiasi itu kan ada aturannya, jadi kita menghindari itu, makanya ditulis kutipannya. Terima kasih. Oh, berarti kayak biar lebih valid gitu ya, tervalidasi gitu ya. Betul, Mas Lukas. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Hasan yang menanyakan tentang APA dan MLA. Oke, untuk APA sendiri memiliki arti American Psychological Association. Ini digunakan jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Lalu MLA memiliki arti Modern Language Association. Ini digunakan jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Lalu bagaimana cara penggunaan APA? Yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis dengan inisial. Lalu yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun terbitnya. Lalu untuk cara penulisan daftar pustaka dengan gaya MLA, yaitu yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang ditulis di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Lalu yang ketiga,
kutipan pada halaman cukup dengan menulis kata akhir dan nomor kutipan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu apakah dalam teknik perangkuman dapat untuk menulis kutipan langsung maupun tidak langsung? Jawabannya iya, bisa. Dalam teknik perangkuman, kita dapat menulis kutipan, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung melibatkan menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya, sementara kutipan tidak langsung melibatkan mengambil ide orang lain dan merangkainya dengan kalimat sendiri. Namun, perlu diingat juga bahwa dalam menulis kutipan kita harus menyantumkan sumber kutipan secara lengkap pada daftar pustaka. Kutipan dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam tulisan dan dapat dijadikan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah argumen tersebut. Bagaimana Mas Vano, apakah ada sanggahan? Jadi dalam teknik perangkuman itu dapat untuk menulis sebuah kutipan. Terima kasih Kak, sudah pas. Permisi, mohon izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Imam, perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya, apa perbedaan membaca kritis dan membaca biasa? Jadi kalau membaca kritis itu ada beberapa aspek yang dikejar, seperti menginterpretasi, menganalisis, mengorganisasi, menilai, dan menerapkan. Jadi perbedaannya, ya memang benar kita dari membaca kritis dan membaca biasa itu sama-sama mendapat informasi. Tapi di membaca kritis ini kita ada sedikit beberapa aspek tambahan dan hal-hal lain yang lebih dari sekedar membaca biasa. Sekian, terima kasih. Ada sanggahan Mas Imam? Oke, sudah cukup menjawab ya. Terima kasih Mas Habib. Bagaimana, masih ada yang bertanya atau menanggapi berkaitan dengan membaca kritis untuk menulis ilmiah ya? Yang sudah bertanya tadi teknisnya saya Imam Wahid ya, terus Shalomita, Lukas, sama Stefano ya, betul ya? Ya Pak, betul Pak. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang yang bertanya. Banyak sebetulnya yang bisa kita diskusikan karena materi kelompok 4 ini nanti mohon dilengkapi ya, kelompok 4 ya. Masih secara umum saja, tapi belum ada semacam contoh konkret dan teknik bagaimana menulis contoh bagaimana kutipan itu ya. Kalau ini kan tekniknya ada beberapa ya, berkaitan dengan teknik menulis kutipan dan referensi ya, dan juga kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada kan sekarang. Kita diwajibkan ketika nanti menulis artikel itu menggunakan aplikasi untuk kutipan dan referensi ya, karena itu akan bertaut atau kemudian terhubung dengan referensi online. Jadi dia akan mensitasi pendapat teori yang ada di dalam tulisan kita yang kita gunakan dan kita ambil dari pendapat orang lain. Namanya sitasi itu kan berarti kan penggunaan kunjungan. Kalau referensi itu kan acuan. Jadi ditanyakan mengapa kemudian kita mengacu ya, setiap temuan, setiap penelitian yang kita lakukan itu tidak terlepas dari penelitian sudah ada, bahwa meskipun begini, saya sering membaca ya bahwa
penelitian ini belum pernah dilakukan dan sebagainya. Yang dimaksud pernah dilakukan itu bukan berarti belum pernah sama sekali dilakukan sebetulnya, tapi sudah ada yang melakukan, hanya saja objek kajiannya berbeda. Karena saya yakin segala fenomena yang ada di bidang masing-masing ya, tidak hanya di bidang mesin, tidak hanya di bidang desain mode, sastra dan sebagainya, itu saya yakin sudah ada yang meneliti. Nah, kecuali begini, ketika memang misalkan setelah kita cari referensi dan sebagainya, terus belum ada yang meneliti contoh, ketika misalkan salah satu bahasa yang berada di pelosok daerah, belum ada yang pernah meneliti sebelumnya objek kajian itu. Tapi dari sisi metodologis mungkin sudah pernah ada, karena kajian itu kan berkaitan dengan rekonstruksi bahasa atau dokumentasi bahasa, tetapi objek kajiannya berbeda. Sehingga tidak orang meneliti bahasa tersebut karena letak demografisnya berada di pedalaman yang sulit untuk dijangkau oleh manusia misalkan. Jadi belum pernah, itu baru kemudian penelitian dengan objek ini belum pernah dilakukan. Nah, tapi secara metodologis penelitian ini sudah pernah dilakukan pada objek kajian yang lain, misalkan bahasa di Papua itu misalkan ya. Nah, apa bedanya kritis dan kemudian membaca biasa? Sebetulnya bukan membaca biasa ya, tahapan bagaimana kemudian kita menangkap informasi yang tersebar dari berbagai media itu maksudnya bukan media cetak, media itu bisa dari lisan, tulisan, kemudian bisa dari WA, bisa dari sebagainya. Itu bagaimana kemudian kita memperlakukan informasi tersebut, ya kan? Misalkan siapa ya yang saya jadikan contoh, Stefano baru jadian dengan X misalkan. Nah, bagi sebagian orang ini hanya informasi biasa, tapi bagi sebagian orang juga mungkin saja informasi ini sangat berarti, kan begitu. Ya Vano ya, contoh no ya. Ya Pak. Ya. Pak. Sehingga tahapan selanjutnya adalah kemudian benar enggak ini Stefano ini jadian atau jangan-jangan jadi-jadian. Enggak, ya artinya proses itulah yang kemudian namanya validasi, ya, sehingga informasi yang awal kita terima, data yang kemudian kita kumpulkan dalam sebuah penelitian itu harus divalidasi. Ada yang mengistilahkan sahih atau tidak sahih, ya, artinya data itu valid atau tidak valid, sehingga perlu ada pembuktian melalui proses analisis yang disitulah yang dinamakan kritis. Maka kritis itu didasarkan ada beberapa hal. Satu, bahwa kita harus mencari acuan referensi sebelumnya yang kemudian berkaitan dengan data tersebut. Melalui apa? Melalui referensi, melalui kutipan, ya, melalui perbandingan, ya, dan sebagainya, melalui dengan perangkuman dan sebagainya, teknik-tekniknya itu, ya. Untuk memparafrase itu salah satu teknik bagaimana kemudian kita terhindar dari plagiasi. Tapi bukan berarti parafrase itu kita tidak mencantumkan sumber ketika itu berkaitan dengan teori atau acuan data penelitian misalkan. Ya. Jadi nanti tolong dilengkapi kelompok 4 karena perlu ini sebetulnya ya, kalau model-model rujukan, referensi itu kemudian ada beberapa macam. Yang paling sering kita gunakan adalah APA, ya, karena sosial humaniora biasanya APA, ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada MLA atau kemudian Chicago juga ada, atau IEE yang biasanya lebih kepada teknik itu biasanya menggunakan rujukannya formatnya IEEE IE3, ya. Nah,
Jadi itu mungkin sementara tambahan dari saya. Silahkan kalau masih ada yang perlu didiskusikan, pertanyaan dari kelompok lain ya. Baik, Pak. Silakan kelompok memandu diskusinya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Kak Salomita tentang apakah semua teknik penulisan itu digunakan. Jawabannya, dalam teknik membaca kritis semua teknik yang ada dapat digunakan, namun tidak harus semuanya digunakan dalam satu kali membaca. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis antara lain memahami judul teks bacaan, mengetahui tujuan membaca, menganalisis bacaan, menganalisis teks, mensintesis, menilai teks, dan pemahaman kreatif. Penggunaan teknik menulis dalam karya tulis ilmiah sangatlah penting. Karya tulis ilmiah memiliki tujuan untuk penyampaian informasi secara jelas, terstruktur, dan persuasif kepada pembaca. Penggunaan teknik menulis yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan memastikan bahwa pesan peneliti atau gagasan disampaikan dengan baik. Oke. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari yang lain? Tidak, terima kasih sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, akan kami akhiri sesi tanya jawab ini. Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut saja minggu depan di kelas ya. Mudah-mudahan saya juga sudah siap sehingga bisa lebih lebih menyeluruh lagi penjelasannya. Nanti akan saya coba karena ini ada aplikasi, saya biasanya pakai Zotero, teman-teman mungkin ada yang pakai Mendeley dan sebagainya, dan juga penerapan berkaitan dengan proses kemarin kan berkaitan dengan logika dan sebagainya, dan juga penulisan kita lanjutkan di dalam kelas minggu depan insya Allah ya. Terima kasih kelompok ini, tolong dilengkapi ya, nanti dikirim lagi ya kelompok untuk menambah nilai ya. Kelompok 4 ya, Anggi, Habib, Iqmal ya, karena masih banyak yang bisa diekspor ya untuk materi ini ya. Terima kasih, silakan diakhiri. Ya silakan kelompok 4 mengakhiri presentasi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya, sama.